Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian sahabat aku semua dimanapun berada ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Oke, kembali bersama Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa di channel yang penuh dengan saran dan saran ya. Oke. Di sini Gondes mengambil sebuah judul ya, tak lain adalah request dari sahabat kita, kapan jodoh sejatimu akan datang ya. Banyak yang menanyakan tentang jodoh. Ini ada sahabat kalian, sahabat kita semua ya, bukan sahabat kalian saja yang request dengan judul ini. Ya, nanti kita akan ulik bareng-bareng ya. Kalian fokus pandangan, fokus hati, fokus pikiran, dan bayangkan seseorang yang kamu inginkan jodoh seperti apa gitu ya, kalau udah ada di bayangan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jawaban yang terbaik. Oke. Di sini ada 4 file, masing-masing diwakili oleh pink rose, blue rose, orange rose, dan yellow rose. Kalian bisa pilih satu, pilih semua, atau dipilih ke semuanya agar nanti siapa tahu energi kalian kecantol ke sini, kecantol ke sini ya, bertebaran kemana-mana ya. Ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Kalau tidak resonate jadikan sebagai entertainment atau hiburan. Kalau resonate jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Silakan dipilih ya. Dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai dari file yang pertama. Di sini diwakili oleh pink rose ya. Kapan jodoh sejatimu akan datang ya, pink rose nih ya. Gondes akan taruh di sini. Gondes akan tebar ya. Ini adalah untuk paling akhir daripada tebaran ya. Gondes akan coba buka. Kapan jodoh sejatimu akan datang bersama Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Di sini ada King of Cup. Ada King of Cup, galau. Seseorang yang galau. Seseorang yang galau mencari jodoh. Ini bisa vice versa ya. Enggak ding. Ini kita pokoknya fokus untuk dia ya. Seseorang yang akan datang. Ada harapan. Ada harapan. Ada the wood. Oh, kiranya yang akan datang adalah seseorang yang pernah punya hubungan dengan sahabat semua ya, yang pilih file nomor 1. Di sini ada the magician, alam mempersatukan kalian kembali. Di sini akan terjadi yang dinamakan putus nyambung gitu ya. Dan ada temperance, cuman membutuhkan suatu pemulihan aja. Yang kemarin terluka ya, kalian putus terus akan dipersatukan lagi oleh alam. Ada the magician. Ini orang yang akan menjadi jodoh kalian adalah mantan kalian sendiri. Seseorang yang pernah mempunyai hubungan dengan sahabat ya, yang pilih file nomor 1. Karena ternyata dia itu mencintai. Kalian masih mencintai loh. Ini berarti kalian masih ada rasa sama dia. Nah, yang coba kalian bayangkan saja seseorang yang ada di pikiran kalian saat ini, mantan siapa. Ini seseorang yang memang kalian juga masih cinta ya. Dia ingin kembali bersama kamu lagi, menjalin hubungan yang sejatinya kalian cinta sama cinta. Entah mengapa kalian bisa terputus ya, dan alam akan mempersatukan di sini. The wood, karena adanya magician ya. Setelah dia menyadari diri ya bahwa kamu adalah cintanya. Nih, di sini dia akan kembali menawarkan cinta ke kamu dan ingin hidup bersama kamu. Kalau udah suami istri cerai ya akan bersatu lagi gitu ya. Di sini ingin kembali merajut hubungan yang lebih baik ya. Kalau yang belum menikah tapi udah putus gitu ya, akan dijadikan menjadi pasangan hidup gitu ya. Kapan itu mau kembali lagi pasangan kamu ini? Kita lihat waktunya ya. Kapan jodoh sejatimu akan datang ya, kita mulai hitung kapan dia akan datang. Kalau yang ini file nomor 1 ini mau nyambung lagi ya, kemarin sudah
putus, kalian sebetulnya masih saling mencintai, kan sesuatu hal yang membuat kalian terpisah, dan ini akan dipersatukan kembali oleh alam. Ada The Magician dan ada yang dinamakan balik nyambung gitu ya. Goddess akan hitung kapan kalian akan dipertemukan kembali. Ada 4, ada 6, 12, ada 1, 3 ya, ada 3, ada 12, ada 15 ya, ada 6, ada 10, ada 16. Kalian dimulai dari readingan ini, kapan jodoh sejati kamu akan datang dimulai dari sekarang 7 bulan ke depan ya. 7 bulan ke depan akan dipertemukan kembali. Kalian bisa membayangkan siapa seseorang yang masih kamu sayang, mantan, tapi yang masih kamu menjadi bahan pikiran kamu setiap malam, setiap detik, setiap menit gitu ya. Di sini ini adalah mantan kalian yang akan dipertemukan kembali oleh alam ya. Oke, sekarang Goddess akan coba untuk menegaskan apa pesan alam semesta buat kalian dari malaikat penjaga kalian atau energi positif ya. Di sini ada innocence ya. Oke, Goddess akan langsung artikan saja. Innocence ya, fokus pada layanan ya. Jiwa kamu hanya ingin melayani dengan gembira dan berenang dalam aliran kebahagiaan konstan. Aliran ini terus memberi kamu segalanya yang kamu butuhkan. Tempatkan seluruh fokus kamu saat ini ya, saat tinggal dalam aliran ya. Aliran ini hubungan yang Goddess tebarkan tadi. Jadi kalian harus fokus kalau memang kalian mengharapkan kedatangan si jodoh sejati ini ya. Tempatkan seluruh fokus Anda atau fokus kamu saat tinggal dalam aliran memberi dan menerima ini setiap situasi dan dalam semuanya yang kamu lakukan. Nah, itu pesannya seperti itu. Jadi kamu diminta untuk fokus kalau memang kamu mengharapkan ya, dan ini resonate untuk kamu yang mempunyai mantan dan kamu memang benar-benar masih merindukannya. Fokuslah untuk meyakini ya dalam segala situasi bahwa kalian akan dipertemukan kembali ya. Oke, Goddess akan ada pesan buat kalian sahabat aku yang pilih file nomor 1. Pesan untuk yang pilih file nomor 1 ya, khusus yang menonton video ini dan pilih file nomor 1 ya. Ini pesan bukan buat siapa-siapa. Seseorang yang akan datang padamu adalah seorang mantan yang memang masih ada di pikiran kamu, dan sahabat semua masih merindukannya, masih mencintainya, karena waktu itu putusnya itu nggak tahu kenapa sebabnya ya. Kalau Goddess kan nggak tahu, kalau kalian kan tahu, karena ada sesuatu hal yang harus memisahkan hubungan kalian. Ada ketakutan di sini ya. Ini yang kamu rasakan setelah membaca atau setelah menonton video ini. Pilih file nomor 1. Nah, ketemu mantan lagi. Nah, kamu kok ada rasa-rasa kayak gini? Takut apa malu ya? Ada angka 10 di sini ya. 10 itu dimaknai sebagai angka 1, yaitu vertikal, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu berdoa kalau memang meyakini, walaupun tidak meyakini pun kamu boleh berdoa, karena memang berdoa itu adalah kewajiban sebagai umat. Ya, karena ada dalam doa itu sesuatu yang dasar, yaitu sesuatu yang membuat segalanya menjadi berubah menjadi lebih baik. Ada jiwa spiritual yang tinggi bisa melihat isi hatimu. Ya. Keempat, mungkin karena kamu merindukan seseorang ini ya, ini ada sebagian malah lebih mungkin yang udah mantan tapi masih mengharapkan. Karena apa? Waktu itu tuh perpisahannya tuh suka perpisahan yang nggak diinginkan, putusnya tuh putus yang belum diinginkan untuk putus, tapi udah terjadi putus gitu loh. Mungkin salah paham, mungkin belenggu keluarga, mungkin karena keyakinan, mungkin karena LDRan, atau mungkin karena salah paham. Di sini terjadi perpisahan di antara kalian berdua, dan oleh alam kemudian akan dipertemukan menjadi sebuah jodoh
sejatimu, kapan jodoh sejatimu akan datang. Ternyata file 1 yang dipertemukan dengan mantan gitu. Bunga, ya, segala sesuatu itu tumbuh dari bawah, dari biji, benih, kemudian menjadi pembit, nah kemudian tumbuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan kemudian berbuah, berbunga, kemudian berbuah. Inilah perjalanan hidup, proses hidup, dinamika hidup. Kadang-kadang yang memang kita inginkan kemudian terputus karena sesuatu hal yang tidak kita inginkan, bisa akan terjadi kembali. Itu karena apa? Oleh dukungan alam, yaitu dipersatukan oleh alam, ya, the magician, ya, kekuatan alam itu bisa membuat kita yang seharusnya tidak terjadi bisa terjadi, yang seharusnya sudah terputus, kalau memang yang maha kuasa, yang berkuasa berkehendak, kita akan dipersatukan kembali. Dan di saat di situ kalian memang sang maha kuasa itu memang sudah mentakdirkan kalian yang terbaik itu dia gitu loh. Nah, boleh mempercayai dan memang harus mempercayai itu kekuasaan Allah segala sesuatu. Ya, di file 1 seperti itu ya. Kapan jodoh sejatimu akan datang? Akan datang dimulai dari readingan Gondes reading ya saat ini hingga 7 bulan ke depan ya. Semoga resonate. Ya, kalau resonate jadikan sebagai antisipasi, motivasi, pembelajaran. Kalau tidak resonate jadikan suatu entertainment atau hiburan saja ya. Jangan dijadikan acuan dalam hidup kalian sehari-hari, sahabat aku ya. Ini hanya prediksi, hanya sedikit sebiji sawi ya dari clue yang Allah berikan. Selebihnya adalah kehendaknya atas izinnya. Oke, file 1. Terima kasih. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, karena subscribe kalian sangat berharga buat Gondes untuk membuat video-video yang terbaru, dan share ke sahabat-sahabat kalian ya. Siapa tahu sahabat kalian juga membutuhkan suatu hiburan. Di sini loh, di channel Gondes Mendes Tarot yang syarat dengan saran dan solusi. Oke? Jangan lupa tekan tombol notifikasinya, karena tekan tombol notifikasi bisa memberitahukan bahwa ini loh video Gondes yang terbaru gitu ya. Oke, God bless you, bye. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Sekarang di file yang kedua. Di sini ada bunga Tosca apa biru nih? Blue rose. Oke. Taruh di sini ya. Blue rose. Oke, romantis. Bukan romantis. Dia maknanya sebagai cinta. Oke. Gondes akan tebar kartunya ya. Untuk yang ini adalah kita tebar di akhir tebaran. Kita taruh situ ya. Oke. Gondes akan menebar satu persatu. Kita akan ulik kapan jodoh sejatimu akan datang ya, bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada The High Priestess, seseorang yang sangat bijaksana. Ada Seven of Pentacle, menunggu hasil. Ada Six of Cup, berbagi kasih. Ada The Star, sebuah cahaya kehidupan. Ini seseorang yang datang, ini seseorang yang Advent Garden ya. Lebih baik lebih cenderung ke orang yang suka mengayomin, seorang yang suka memberikan suatu kenyamanan, seorang yang setia, sepertinya seperti itu. Ya, memang iya. Ada Ten of Wands dan penuh tanggung jawab. Seseorang ini penuh dengan tanggung jawab. Apabila seseorang ini ya bakal jodoh sejatimu ini yang pilih file nomor 2 ya, menurut penglihatan Gondes. Ini seseorang yang sudah menunggu waktu, karena apa ya, usianya juga sudah udah mencukupi, untuk masa depannya juga udah mapan ya untuk persiapannya. Nah, seperti itu. Dan di sini udah siap dia untuk berbagi kasih. Ya. Sepertinya ini ada yang sebagian adalah single parent duda ataupun janda. Duda ya. Oke, atau janda. Ada juga yang memang usianya sudah lebih dari cukup tapi belum mendapatkan jodoh ya. Di sini yang dominan adalah energi Aquarius. Seseorang yang bijaksana, seseorang yang penuh dengan kesetiaan dan bertanggung jawab dengan segala hubungan ya, dia akan selalu mempertanggungjawabkan. Dan di sini juga ada yang dinamakan berbagi kasih. Jadi seseorang ini sudah
pernah ya, atau single parent gitu ya, sudah pernah mengalami pernikahan, ada yang seperti itu ya, udah pernah berkeluarga. Tetapi ada juga sebagai yang memang udah usianya lebih dari cukup ya, di sebatas itu ya, tidak ada yang masih 25 ke bawah atau 30 ke bawah, enggak. Ini usianya udah pantas lah untuk mengarungi bahtera rumah tangga, ya udah mencukupi kehidupannya, cukup sejahtera ya. Seseorang ini sangat nyaman, sangat loyal. Kalau sudah cinta dengan seseorang, dia tidak akan berpindah kecuali pasangannya melukai ya. Ada kebahagiaan, hidupnya ini melimpah ya, bukan melimpah, lebih dari cukup, pokoknya mapan lah, lebih dari cukup atau berkelimpahan ya, bolehlah. Kok bolehlah, tondes. Ini 10 pentakel ini diartikan atau dimaknai berkelimpahan ya. Ada the Hierophant, dia siap mengarungi hidup bersama kamu ya, dalam kesulitan apapun, dalam kegelisahan apapun, dia akan tetap berusaha untuk membahagiakan kamu ya, untuk menjadi seorang pasangan yang tetap menjadi lebih baik dan lebih baik gitu. Seseorang ini akan datang kapan, Des? Dia akan datang, dihitung dulu. Ini seseorang datang ini nanti akan dipertemukan bukan di pesta atau di apa, tapi akan dipertemukan di suatu tempat rekreasi ataupun di tempat kerja ya, di lapangan, tapi bukan di dalam ruangan. Ada sebagian yang di dalam ruangan, enggak ada, semuanya akan dipertemukan di alam terbuka ya. Goddess akan hitung kapan jodoh sejatimu akan datang. Goddess agak belepotan ngomongnya nih, karena separuh kuping itu kadang-kadang terdengar suara hujan deras banget gitu ya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada suara-suara kerosok itu karena hujan ya. Goddess akan coba hitung kapan dia akan datang, jodoh sejatimu. Ada 10, ada 5, 6, ada 9, 6 ya, dan ada 10 kembali. Sama seperti file yang nomor 1, dimulai dari readingan ini ditonton ya. Mulai video ini ditonton atau diupload, mulai readingan ini diproses. Satu hari setelah readingan ini hingga 7 bulan ke depan, dia akan dipertemukan di tempat di alam yang terbuka ya. Semua aku sudah sampaikan ya. Ciri-cirinya adalah seseorang yang narimo gitu, tetapi berjuang keras, orangnya optimis, orangnya selalu bekerja keras ya. Kalian bayangkan sendiri bodinya. Bodinya. Sekarang Goddess akan sampaikan pesan untuk kalian semua ya, dari Angelic Oracle Card ya, malaikat penjaga kalian, atau identik atau dimaknai sebagai energi positif ya. Notice the sign. Oke. Goddess akan langsung artikan saja ya. Notice angel ya, dari Angelic Oracle Card ya. Diartikan ya, diartikan ya, diartikan ya. Notice the sign, perhatikan tandanya ya. Yes, the sign we been receiving and have Vincent ya. Ya, tanda-tanda yang kamu terima adalah surga yang dikirim. Kamu telah meminta tanda, dan sekarang apa? Malaikat para penjaga kalian ingin kamu tahu bahwa mereka mendengarkan doa kamu dan mengirimkan pesan ini untuk kamu gitu ya. Kami menjatuhkan bulu, koin, dan tanda lain di jalan kamu ya, kami para malaikat ya, bahwa kamu dicintai dan tidak pernah
Rian, kami membawakan kamu pesan dari orang yang kamu cintai, yang telah meninggal di surga, dan mereka berkata, halo, aku cinta kamu. Dan kamu sendiri tidak ada kesendirian, berarti kamu itu ada teman banyak. Termasuk nanti seseorang yang akan datang ini adalah seperti bulu yang dijatuhkan oleh malaikat penjaga kalian atau energi positif kalian, akan datang untuk menemani kalian di perjalanan hidup kalian, ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang gue akan shuffle untuk pesan buat yang menonton atau memilih file ini, ya. Gue akan ambil sesuai dengan tebaran kartu di sini, ya. Pesan buat kalian yang menonton, yang milih file ini. Oke, satu lagi, ya. Kemudian saya akan buka satu persatu pesan apa yang akan kalian dapatkan, ya, dari Black Box-nya Gondes Mendes Tarot. Oke. Tersiksa, perasaan kamu tersiksa mungkin. Belum dapat jodoh, tersiksa. Saling menyayangi, diharap seperti ini pesannya, ya. Dan magic, sesuatu yang hebat. Kemudian kita lanjutkan untuk pesan yang keempat, ya. Lupakan dia. Bukan dia, maksudnya bukan dia yang akan datang, tapi dia yang telah menyakitin hatimu. Percaya dengan kekuatan Allah. Oke? Semua, ya, yang terjadi di dunia ini sudah ada yang mengatur, ya. Tergantung kita minta doa apa yang kita panjatkan, dan kita yakin itulah yang akan terjadi pada semua umatnya, karena Allah akan memberikan apa yang kita minta dan memberikan apa yang kita butuhkan, ya. Tapi Allah lebih tahu, ya. Kadang-kadang kita meminta kok nggak dikasih, bukan karena nggak dikasih, memang itu bukan porsi kalian, sahabat kita semua sebagai umatnya, ya. Apapun yang terjadi sudah menjadi kehendaknya, kita hanya sebagai umatnya menjalanin, dan kita pasrah kepada Yang Maha Kuasa, tetapi jangan menyerah, ya. Tetap optimis dalam segala hal, dan semoga ini adalah benar-benar terjadi dan disemogakan, ya. Buat sahabat yang pilih like-nya, komennya, subscribe-nya, dan berikan komen yang sebanyak-banyaknya tentang video-video Gondes. Kalau kurang bagus, tolong diberikan masukan, ya. Dan jangan lupa share sahabat semuanya, ya. Siapa tahu bisa menjadikan juga channel pilihan sahabat kalian, ya. Dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru tentang video-video Gondes yang baru, ya. Oke, terima kasih. God bless you. Bye. Sekarang kita lanjutkan untuk kapan jodoh sejatimu akan datang di file yang ketiga bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ya. Mari kita lihat, ya, kita ulik kapan jodoh sejatimu akan datang, file 3. Di sini ada orange rose, mawar orange, berhasrat. Bisa dimaknai dengan berhasrat atau punya hasrat atau ceria atau bergairah. Bergairah apa, Des? Ya, bergairah makan, bergairah senam, jogging, apalah itu yang berhubungan dengan gairah. Ini akan Gondes tepat nanti di akhir, ya. Akan Gondes tepat di akhir. Oke, sekarang kita tebar, ya. Apa maknanya, apa pesannya untuk file yang ketiga, mawar orange. Di sini ada dates, seseorang, ya, yang akan menjadi jodoh kalian ini adalah seseorang yang mempunyai tujuan. Ada the devil, ada hasrat juga. Mencintai, saling mencintai. Dia mempunyai cinta yang penuh. Artinya
Seseorang ini memang pernah mengenalmu. Dia kalau di tempat kerja dia punya potensi sebagai pemimpin. Ya, ini orang pernah kenal, bahkan pernah menaruh hati padamu. Tetapi waktu itu sempat hancur hubungan ini atau terputus. Ya, mantan ya guys. Seperti halnya file nomor 1 ya. Ya kan, benar, orang masa lalu kamu ini. Seorang yang akan menjadi jodoh sejatimu ini. Seseorang yang menurutmu adalah kamu juga menurut dia kamu itu adalah cahaya hidupnya. Begitupun kamu. Ya. Di sini juga ada temperance, penyembuhan. Ada magician. Dan ada perjalanan hidup. Seseorang yang akan menjadi jodoh sejati kamu ini adalah seseorang yang pernah mengenal kamu, bahkan pernah berhubungan. Tapi ini rekan kerja ya. Rekan kerja kalian. File 3. Pernah menjalin hubungan dengan kamu. Bahkan di sini dia pemimpin kalian mungkin ya. Bos kalian apa? Bukan. Kalian terpisah. Setelah healing, ternyata dia baru menyadari bahwa kamu adalah motivasinya dia. Makanya di sini nanti akan bukan dipertemukan oleh alam, tetapi memang di sini kalian akan menjadi jodoh kalian ya, jodoh sejati kalian yang waktu itu pernah menjadi pasangan kalian, pernah berhubungan, tetapi usianya di sini jauh ya, sudah mapan ya. Pemimpin kamu mungkin atau rekan kerja kamu di sini, tetapi terputus, hancur hubungan ini. Hubungan kalian waktu itu hancur dan akan nyambung nanti, karena di sini ada gambaran orang masa lalu dan di sana ada putus dan di sini ada the lover. Kalian saling mencintai tapi terputus entah karena apa ya. Dan setelah itu kemudian dia healing, sudah healing, tapi apa? Dia tidak bisa melupakan kamu, tapi gimana ya? Ya identik tidak bisa melupakan kamu, tapi dia itu juga waktu itu tidak berkeinginan untuk bersama kamu lagi, karena sesuatu hal kan memang udah putus, tidak mungkin bersatu gitu menurut dia. Tetapi ini kan karena secara nggak langsung dia itu merasakan bahwa kamu itu adalah motivasinya, semangatnya. Jadi kayak ngalir seperti air gitu. Ada kekuatan alam juga di sini. Ada sesuatu yang membantu untuk dipersatukan kembali hubungan ini ya. Tapi agak lama ini sepertinya, soalnya nggak ada yang dinamakan the woods ya. Atau kalau tidak, ini hubungan ini hampir hancur, belum putus tapi hampir hancur. Kalian saling menjauh, kalian saling jeda, saling non komunikasi ya, karena sesuatu hal mungkin kalian juga udah nggak mungkin, kita nggak satu paham gitu, atau nggak mungkin karena dia seseorang yang lebih statusnya di atas kamu gitu ya. Di sini kalian akan dipersatukan kembali karena ada magician. Oke. Orang ini pernah kamu kenal, bahkan pernah jalan, pernah naksir ya mungkin, kalian pernah dealing ya. Ya di sini file 3 seperti itu yang kalian lihat. Seseorang yang mempunyai tujuan baru ya, tujuan baru dan tujuan yang lebih baik dari kemarin gitu. Kemarin kan karena hasrat doang, karena nafsu doang, kalian cuma suka, tetapi tidak terasa seiring waktu kalian ternyata saling mencintai, saling melengkapi, yang kemudian waktu itu masih ada masalah karena cuman sesuatu hal yang membuat kalian terpisah. Akhirnya non komunikasi, tidak ada komunikasi lagi, lost contact. Tapi kemudian baru menyadari, diam-diam dia mencintai kalian, kamu ya, bukan kalian, dan kamu juga mencintai dia gitu. Dulunya cuma suka kalian, seiring cuma the devil aja, sebuah keinginan ya. Tetapi ternyata alam berkata lain, kalian harus dipersatukan di sini sebagai jodoh sejati ya. Kapan kalian akan dipertemukan kembali? Di sini ada 7.
ada 17, ada 14, ada 10, terakhir ada 9. 4 bulan ke depan kalian akan dipertemukan dengan orang ini. Bahkan ini sebetulnya orang ini ada yang memang jaraknya jauh, tapi ada juga yang memang satu kantor gitu, satu kerjaan gitu. Karena di sini terlihat sekali ini potensi orang yang akan menjadi jodoh kamu itu pemimpin. Kalau nggak memang atasan kalian, mungkin ada juga yang LDRan ya, akan dipertemukan di sini. Dimulai dari sekarang hingga 4 bulan ke depan ya, insya Allah. Coba kalian ingat-ingat aja siapa. Ciri-cirinya jelas, dia seorang pemimpin, usianya ya udah lebih dewasa, lebih dari dewasa. Ini semua terjadi waktu itu belum putus. Ini belum ada kata putus, cuman kalian saling diskomunikasi ya. Hubungan ini hancur begitu aja, tapi belum ada kata putus ya. Mungkin karena sesuatu hal, karena mungkin status kalian, atau mungkin karena usia kalian, atau karena mungkin letak jarak kalian, atau mungkin karena sesuatu hal lainnya sehingga kalian saling menjauh. Kemarin dipertemukan itu hanya untuk hubungan suka sama suka, satu paham begitu, satu ya kayak have fun gitu ya, kayak happy fun gitu, suka-sukaan aja. Tapi di sini nanti akan dipertemukan sebagai seseorang ya yang mempunyai tujuan untuk hidup bersama kamu. Dimulai kapan? Dimulai dari sekarang, dimulai readingan ini dimulai di 4 bulan ke depan ya. Oke. Sekarang Gones akan baca untuk pesan Angelic Oracle Card atau energi positif, atau dimaknai sebagai malaikat penjaga kalian ya. Capit. Kita akan artikan. Omnya pergi dari rumah, nggak ke situ lagi. Orang sekarang mah banyak jadi janda. Oke, sekarang kita akan maknai ya. Akan maknai Capit, pesan dari Angelic Oracle Cards ya. Kami mengizinkan ya gelombang kami mengirimkan gelombang besar cinta ya kepada kalian, ke dalam hatimu dan di pikiran kalian, untuk membangkitkan cinta kamu untuk hidup itu sendiri. Kamu di sini ya, kamu jelas membuat keputusan untuk menerima dan menikmati secara telah dipicu oleh kebangkitan kembali ya. Biarkan diri kamu secara spontan rayakan cinta dalam semua aspeknya ya. Seperti halnya yang Anda sudah sampaikan, seseorang ini pernah dekat dengan kamu, tapi waktu itu tidak menyadari kalau kalian itu saling mencintai. Di sini hanya digambarkan kalau kamu waktu itu cuman suka kayak happy fun gitu. Tapi kemudian setelah kalian terpisah,
baru menyadari kalau akan saling mencintai, dan dia akan datang dengan tujuan yang pasti, yaitu untuk berumah tangga dengan kamu. Ya, seseorang ini adalah seseorang teman kamu, mungkin ada yang satu kantor, ada yang memang LDRan, ada yang memang pernah bertemu ya, identik dengan suka sama suka gitu, happy fun gitu, kemudian terpisah karena sesuatu hal, dan seseorang ini menyadari bahwa kamu adalah motivasinya, kamu adalah cahaya hidupnya gitu. Seperti hanya kamu, karena di sini ada the lover, saling mencintai. Kamu pun sebetulnya sepertinya merindukan dia di sini ya. Oke. Sekarang udah sekarang shuffle untuk pesan black spots-nya Kundes Mendes Tarot Tengah Terjiwa untuk yang pilih file nomor 3. Ada 1, 2, Kundes akan ambil sesuai dengan tebaran kartunya, 3, 4, 5. Oke. Akan ada pertemuan di sini, akan terjadi pertemuan ya. Oke, kita buka untuk yang kedua ya. Ada cinta. Dan yang ketiga ada rasa ketakutan di sini. Kenapa? Ada sesuatu yang kamu lakukan. Terus yang keempat ada angka 21 ya. 21 ini momen apa? Gue nggak tahu, hanya kalian yang tahu ya, kamu dan dia. Mungkin kalau memang kamu benar-benar sudah mengenal orang ini. Dan yang terakhir ada harapan untuk bahagia. Oke, file 3 sudah Kundes sampaikan semua pesan dari tebaran kartu di sini. Kapan jodoh sejatimu akan datang? Ya, dimulai dari sekarang hingga 4 bulan ke depan. Ya. Oke, ada kesalahan ada milik Kundes Mendes ya di sini ya. Kalau memang nggak resonate, jadikan sebagai hiburan saja. Tapi kalau resonate, jadikan sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Semoga bermanfaat. Oke, file 3 jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya ya. Tekan tombol notifikasinya dan share ke sahabat-sahabat kalian agar kita bisa bersilaturahmi dan menjalin persahabatan di channel Kundes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa ya. Oke, God bless you, bye. Halo, masih bersama Kundes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa di edisi general reading ya. Pengen tahu aja kapan jodoh sejatimu akan datang. Oke. Masih bersama Kundes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Di sini ya kita akan mengulik bersama kapan jodoh sejatimu akan datang. Di sini ada orange, warna orange, mawar orange ya. Orange rose. Oke. Kita akan coba untuk ulik. Ini kita akan maknai nanti di akhir ya, di akhir tebaran. Sekarang kita akan menguliknya. Kita mulai, kita tebar kartunya. Kapan jodoh sejatimu akan datang? Di sini ada X of Swords, belenggu lingkungan atau keluarga atau waktu atau jarak atau keyakinan. Di sini ada Knight of Wands. Seseorang ini akan terburu-buru untuk mendekatimu karena ingin melakukan suatu perubahan menjadi lebih baik daripada kemarin. Itu dia belum punya pasangan karena adanya belenggu keluarga. Ya, dan di sini ada X of Wands, suatu proses. Ada Queen of Wands.
karena memang keluarga tidak menyetujui hubungan dia dengan orang masa lalu. Ini seseorang yang akan datang padamu, ini seseorang yang pernah mempunyai hubungan dengan sebelum kamu ya, tetapi bisa diartikan tidak disetujui oleh keluarganya, mungkin karena status sosialnya, mungkin karena usianya, mungkin karena keuangan mungkin, atau karena keyakinan mungkin, atau karena jarak jauh, jaraknya itu ya, bisa yang LDRan nggak setuju orang tua, atau mungkin karena hal lain, sehingga orang ini tidak bisa melanjutkan hubungan dengan yang lalu karena keluarganya tidak setuju. Dan sekarang mulai diproses. Seseorang yang akan datang ini, yang pilih file nomor 4, dia akan mulai melangkah ke depan untuk mencari pasangan. Dan ini akan dipertemukan dengan yang memilih file nomor 4. Insya Allah dia sudah meringkupkan yang dinamakan pasangan. Dia galau, selalu galau ya, selalu galau. Dan kemudian diberikan peluang di mana dia untuk mempertahankan dan bertanggung jawab terhadap calon pasangannya nanti. Jadi di sini dari pihak keluarganya sudah membuka, asalkan mungkin ada tanda titik koma di situ, harus yang sesuai dengan kalau seagama gitu, pas seiman gitu ya, seperti itu akan disetujui oleh orang tua ya, seperti itu. Ada yang sebagian karena terhalang oleh belenggu keluarga ya, bapak ibunya nggak menyetujui gitu, masa lalunya seperti itu, makanya dia juga masih tetap galau, tapi dia akan menggunakan peluang ini dan nanti oleh Allah akan dipertemukan dengan kalian. Kapan jodoh sejati akan datang? Ciri-cirinya di sini seseorang yang galau pastinya, seseorang yang gagah, yang berwajah lumayan ya. Seseorang ini seorang pekerja keras yang memproses pentakel, berjuang selalu ya. Waktu itu dia sudah ingin, kayaknya sudah ada yang sebagian ingin sudah melakukan komitmen untuk rencana menikah, tetapi karena pihak keluarga atau pihak yang lain tidak menyetujui, akhirnya selesai hubungan itu. Dan agak-agak galau juga dia sampai saat ini, dan sampai kemudian dipertemukan dengan kalian ya. Maka dia berniat kalau hubungan dengan kamu ini memang sudah berjodoh, dia akan benar-benar bertanggung jawab dan akan memberikan apapun akan dipertahankan untuk mendapatkan kalian, seperti itu ya. Masa lalu sepertinya sudah menjadi pembelajaran yang kuat untuk seorang yang akan datang padamu ini ya. Ciri-cirinya memang orangnya itu agak bukan arogan, agak suduk-suduk gitu, sudak-suduk gitu ya. Kalau cinta gitu, nggak lihat imannya, nggak lihat apa itu, pokoknya kayak cinta tanpa syarat gitu ya. Hebat ya, cinta tanpa syarat. Aduh, itulah jodoh. Kalau jodoh udah bertemu itu seperti cinta tanpa bersyarat ya, enggak? Setuju enggak? Iya, emang kekurangan apapun ya enggak jadi masalah, seperti itu. Dan nanti di situ akan terjadi namanya saling melengkapi, karena memang kita sudah dipertemukan untuk bersatu ya. Oke, file 1, berdasarkan itu kapan kalian akan dipertemukan di sini ya. Ada 9, kemudian ada 14 ya. Kalian akan dipertemukan dimulai dari readingan ini ya, sekitar 5 bulan lagi dimulai dari readingan Gonde sampaikan ya. Insya Allah dimulai dari sekarang hingga 5 bulan ke depan ya. Insya Allah akan dipertemukan di mana? Sepertinya kalian akan dipertemukan di tempat yang mungkin di pertemuan kalian lagi di tempat teman, atau kalian lagi jalan, atau lagi rekreasi gitu, kalian dipertemukan di situ. Atau kalian lagi ada meeting, atau lagi ada bertamu ke tempat orang gitu. Nah, di situ akan dipertemukan ya. Tidak di tempat pesta pernikahan atau apapun itu, bukan, tetapi di tempat tertentu. Di saat kalian melakukan suatu pekerjaan bisa dipertemukan dengan orang ini
ya. Pekerjaannya apa, Des? Orang ini yang pasti sudah mapan, ya, sudah mapan dan sudah memang benar-benar sudah siap untuk menikah, ya. Oke, ya benar. Karena akan dipertemukan. Dimulai dari dengan ini 5 bulan ke depan, insya Allah. Berdoa mohon yang terbaik apapun itu. Ini hanya general reading, jadi bisa resonate bisa tidak. Kalau tidak resonate jadikan ini sebagai hiburan, kalau resonate jadikan ini sebagai motivasi, antisipasi dan pembelajaran. Dan tetap berdoa semoga disemogakan ya, kalian yang menunggu jodoh sejati kalian semoga segera dipertemukan ya. Pada saya bisa membantu doa, dan ini hanya clue, jangan dijadikan acuan hidup kalian, paling tidak untuk mempersiapkan diri saja ya. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, segala sesuatu serahkan kepada Maha Kuasa. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha gitu. Sekarang Gondes akan buka pesan daripada Angelic Oracle Card. Ada ground yourself ya, kita akan manai ada ground yourself Angelic Oracle Card, atau ini pesan alam semesta versi Angelic Oracle Card, atau dimaknai sebagai energi positif atau malaikat penjaga kalian yang membawa berita ya. Ground yourself, tanah diri sendiri. Saat kamu melepaskan diri dari kesadaran akan tubuh kamu ya, dan dunia fisik kamu menjadi tidak terkendali. Meskipun menyenangkan untuk melayang ke surga, kamu perhatikan dan pekerjaan dibutuhkan di bumi. Kamu membantu kami para malaikat membantu kamu mengembangkan spiritual dan material ya, sehingga kamu dapat menikmati kehidupan duniawi yang memuaskan ya. Seperti ini, seseorang yang dipertemukan apapun itu ya, jangan pernah kamu abaikan, karena itu adalah suatu bimbingan spiritual juga untuk kita melangkah ke depan ya. Ini di sini seperti sesuai dengan judulnya, kapan jodoh sejatimu akan datang ya. Jadi maksudnya tanah diri sendiri. Di sini tuh para malaikat pun membantu kalian untuk ya mendapatkan diri dari kesadaran akan tubuh kamu, bahwa segala sesuatu tidak boleh lepas dari Yang Maha Kuasa. Tetap harus berdoa ya. Kebahagiaan harus diimbangi dengan doa bersyukur ya, harus diimbangi dengan doa dan bersyukur ya. Jadi harus terjadi suatu keseimbangan. Seseorang ini ya yang ada di file nomor 4 ini sepertinya memang seseorang yang sudah punya tujuan dan dia punya keyakinan yang kuat. Dia juga seseorang yang bertanggung jawab, seseorang yang akan mempertahankan hubungan apapun itu bentuknya, karena dia memang juga mudah pernah mempunyai masa lalu yang karena sesuatu hal sehingga mereka tidak bisa bersatu seperti itu, maka dia di sini juga akan lebih mempertahankan hubungan ini ya. Untuk usianya belum terlalu tua, masih 25 hingga 35an tahun ya. Oke, ini akan dipertemukan dengan kalian dimulai dari sekarang hingga 5 bulan ke depan. Oke, terima kasih ya. Sudah Gondes sampaikan semua untuk file satu persatu, sudah Gondes tebarkan di sini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan pernah jadikan ini sebagai patokan hidup kalian sehari-hari, tapi jadikan sebagai motivasi, antisipasi dan pembelajaran, bahwa segala sesuatu itu memang harus perlu gambaran agar kita bisa seperti sketsa gitu loh. Kita mau kemana, ke arah mana, kita membutuhkan gambaran, dan kita memohon akan izinnya akan diberikan ini sebagai gambaran hidup kalian ke depan, dan kalian bisa memotivasi diri kalian sendiri dan bisa memberikan suatu pembelajaran untuk bagaimana sih aku harus bagaimana sih, nah gitu, seperti itu ya. Oke, ada kesalahan ada milik Gondes Tarot Tentang Hati dan Jiwa, ada kebenaran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Sempurna, Sang memiliki pengetahuan tiada tara, dan kita hanya di sini memohon izinnya untuk diberikan menebar kartu ya. Oke, tetap optimis apapun yang terjadi, tetap berpositif thinking apapun yang terjadi. Jangan pernah mengeluh dalam segala hal, tapi anggaplah semua itu
dalam keadaan untuk penggembelengan diri kita menjadi jiwa-jiwa yang dewasa, jiwa-jiwa yang tangguh ya. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan, tapi hanya Allah memberikan suatu pembelajaran bahwa hidup ini tuh seperti ini loh, harus benar-benar kita bisa memahami hidup dan bisa mengerti tentang hidup ya, agar kita tidak menjadi manusia yang cengeng, tapi kita menjadi suatu jiwa yang pribadi yang mandiri, tangguh, dan benar-benar berpotensi. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.